Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat-sahabatku, para pencari ilmu di dunia maya yang dirahmati Allah. Alhamdulillah atas segala limpah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih berjumpa lagi pada konten yang kesekian kalinya hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini, termasuk saya yang bikin konten atau mungkin kalian yang menyimak konten ini, sama-sama mendapatkan rahmatnya Allah, sama-sama mendapatkan pahala dari Allah. Karena kita niatnya adalah thalabul ilmi. Ya, kita sama-sama mencari ilmu ini, ya. Tidak ada yang spesial antara saya atau kalian. Pokoknya kita sama-sama pencari ilmu. Dah gitu aja lah pokoknya, ya. Begitu banyak nikmat Allah kepada kita, sampai-sampai kita ini tidak mampu menghitungnya, ya. Wabil khusus nikmat itu adalah nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat, ya. Serta nikmat lapangnya waktu untuk mencari ilmu, entah dimanapun lah, entah itu di majelis taklim secara langsung di masjid, atau itu hanya sebatas menyimak-nyimak konten yang positif di medsos, apapun lah itu bentuknya, pokoknya yaitu bagian dari nikmat Allah kepada kita gitu. Kita syukuri saja, pokoknya kita syukuri saja. Kita nikmati hidup ini, ya kan? Apa yang ada dijalani dengan maksimal, berserah diri kepada Allah, senantiasa bersyukur, ya. Pasti hidup itu akan selalu indah, akan terasa bahagia. Karena apa? Ya karena begitulah cara hidupnya orang-orang beriman. Nah, sahabat-sahabatku para pencari ilmu di dunia maya, salawat dan salam marilah kita senantiasa curah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kekasih kita, kekasihnya Allah, kekasihnya semua manusia yang mengaku iman. Bayangkan, indah sekali rasanya itu kalau kita itu bisa dekat dengan Rasulullah. Apalagi kalau kita jumpa dengan Rasulullah, tak terbayangkanlah seperti apa rasanya. Pasti bahagia. Kita ini hanya mampu menunjukkan rasa cinta kita kepada Rasulullah itu hanya sebatas apa? Sebatas keyakinan dan perbuatan. Karena kita hidup jauh dari zaman Nabi. Jauh ya, 1400 tahun lebih, bayangkan. Sahabat-sahabatku para pencari ilmu di dunia maya yang dirahmati Allah. Pada konten kali ini kita akan membicarakan kiat-kiat atau cara supaya kita ini semakin dekat dengan Rasulullah, cara supaya kita ini bisa berjumpa dengan Rasulullah. Nah, ini kiat-kiatnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, komen yang positif, dan bagikan video ini agar menjadi sedekah jariah kepada siapapun, supaya pahalanya mengalir kepada kita ila yaumil qiyamah. Nah, karena ini channel dakwah, ya, kita mengajak manusia untuk mengarah pada kebaikan. Sahabat-sahabatku para pencari ilmu di dunia maya yang dirahmati Allah, ada cara-cara, ada kiat-kiat untuk ikhtiar, ya. Hanya bisa ikhtiar, ya, ingat, kita hanya bisa ikhtiar supaya kita ini berjumpa dengan Rasulullah, ya. Hanya bisa ikhtiar, ingat. Lagi-lagi bisa berjumpa dengan Rasulullah itu adalah hadiah, pemberian Allah untuk kita, ya kan? Kita tidak bisa ngatur. Beda dengan kalau kita ingin ketemu guru, ingin ketemu kawan, mungkin kita bisa janjian, ya, atau kita bisa langsung datang ke rumahnya. Tapi kalau ingin jumpa dengan Rasulullah, maka itu pemberian, ya. Mungkin kita bisa berziarah di makam Nabi, ya, tapi hanya sebatas itu saja. Tidak mungkin kita bermuajah, saling tatap muka, berjumpa, ngobrol sama Nabi, itu tidak mungkin. Gitu. Tapi ada kemungkinan kita bisa berjumpa dengan Rasulullah itu di alam mimpi atau di alam ruh, ya kan? Itu besar kemungkinannya. Setiap orang punya peluang yang sama, betul. Saya, kalian, siapapun lah pokoknya, itu berpeluang, sama-sama berpeluang bisa bertemu dengan Rasulullah. Nah, ini kontennya memang kiat-kiat supaya bertemu dengan Rasulullah. Biasanya itu kalau di video-video orang lain
adanya kiat-kiat berjumpa dengan Rasulullah itu di sebentar ada bocil. Apa sayang? Tapi pahit. Abi masih Abi masih bikin konten nih. Yusuf main dulu sana sama Abid. Nggak mau, Vi. Ya udah tunggu sini ya, main sini. Oke. Kita lanjutkan teman-teman. Pertanyaan gini, biasanya video-video arahan tentang amalan-amalan supaya bisa berjumpa dengan Rasulullah, ya. Itu biasanya video-video yang singkat. Pokoknya ini lakukan ini gitu. Oke. Tapi di segmen kali ini kami membahasnya dalam video yang lumayan panjang. Kenapa? Karena bagi kami ini adalah hal yang sangat krusial, hal yang sangat penting dan hal yang sangat perlu diperhatikan. Karena di luar sana itu ya, banyak amalan-amalan, kiat-kiat ingin berjumpa dengan Rasulullah dan banyak sekali yang mengamalkan. Mungkin ribuan manusia ya atau jutaan, semua yang mengaku iman kepada Rasulullah, ya kan? Semua yang mengaku cinta kepada Rasulullah berbondong-bondong untuk mengamalkan amalan-amalan tersebut. Harapannya sama, ingin berjumpa dengan Rasulullah karena saking cintanya kepada Rasulullah. Nah, cuman realitanya gitu. Ini jangan dibandingkan dengan para kekasih Allah ya. Beda level lah. Ini maksudnya kita ngomong orang-orang awam nih. Orang-orang awam yang bukan siapa-siapa gitu kan. Ikhtiar luar biasa perjuangannya itu ingin jumpa dengan Rasulullah di mimpi lah. Oke, di mimpi. Kita batasi pembahasan kita pagi hari ini di mimpi. Ingat, ketemu Rasulullah di mimpi. Tentu kita dalam pembahasan kali ini pasti ya, ini harus sepakat dulu. Kita menerima hadis Nabi bahwasanya apabila seseorang bermimpi dengan Rasulullah, bermimpi ketemu dengan Rasulullah, maka itu hak ya, itu hak. Walaupun ada sebagian kelompok yang menafikan hadis ini, tapi kita bukan kelompok itu. Kita adalah kelompok ya ahli sunnah wal jamaah yang menerima kebenaran hadis itu. Jadi siapapun yang bermimpi berjumpa dengan Rasulullah, maka benar-benar itu terjadi ya, karena setan tidak bisa menyerupai Rasulullah. Ingat poinnya, poin pentingnya nih, setan tidak bisa menyerupai atau menjelma menjadi Rasulullah, tidak bisa. Itu sudah dinas ya. Ini sudah ijma ahli sunnah wal jamaah. Jangan salah. Jangan mengatakan, wah setan itu bisa menyamar sebagai Rasulullah dan datang kepada mimpi seseorang. Nah itu ngawur itu ya, tidak boleh. Nah, oke, kita sudah punya garis bawah. Di mimpi ketemu Rasulullah adalah perkara yang hak. Itu perlu kita tekankan poin pembahasan kita hari ini. Jadi sehingga kita tidak perlu bertanya-tanya, masa sih kalau mimpi ketemu Rasulullah itu benar atau enggak gitu kan? Ya jelas benar, itu akidah kita. Nah, oke, sahabat-sahabatku para pencari ilmu. Nah, problemnya begini, ya kan? Memang Rasulullah itu tidak bisa ditiru, itu tidak bisa. Setan tidak akan mampu untuk menyerupai wajah Rasulullah itu. Tidak akan mampu dengan izin Allah ya. Itu bagian dari perlindungan dari Allah, jaminan. Akan tetapi bukan berarti setan itu tidak bisa mentalbis mimpi seseorang. Ingat ya, mentalbis ya, mengintervensi mimpi seseorang. Ingat, beda dong. Kalau setan menyerupai Rasulullah, menjelma sebagai Rasulullah, tidak akan bisa. Tapi kalau setan mentalbis mimpi seseorang, gitu kan, seolah-olah itu, gitu, sehingga orang tersebut berasumsi, ya kan, dia sedang mimpi dengan Rasulullah, padahal itu adalah talbisnya setan. Itu ada peluangnya, ada kemungkinan seperti itu. Betul. Dan kenapa bisa begitu? Karena kejadian nih di luar sana. Kejadian di luar sana itu banyak orang ngaku, ini bukan siapa-siapa loh ya, bukan waliullah ini, bukan ulama ini, bukan orang biasa ini. Ngaku mimpi ketemu Rasulullah. Lalu kemudian di mimpi itu dikasih syariat baru, dikasih amalan baru, dikasih ibadah baru, ya kan? Dikasih zikir yang aneh-aneh. Katanya mimpi ketemu Rasulullah disuruh mengamalkan ini yang aneh-aneh, yang itu menyimpang dari syariat-syariat yang telah ditetapkan. Nah, itu kejadian loh, dan itu bukan kasus sedikit, gitu. Banyak sekali. Ada yang katanya mimpi diajak terbang, mimpi gini gitu, macam-macam lah. Katanya itu nabi, ada pengawal, ada apa gitu kan. Padahal di mimpi itu ketika kita tanyai apakah Rasulullah di mimpi itu berbicara, enggak katanya, yang berbicara pengawalnya katanya gitu. Nah, ini bisa kita ragukan, ya. Kenapa? Ya karena tidak mungkin
Rasulullah datang ke mimpi kita, kemudian Rasulullah mengajarkan syariat baru, ibadah yang baru, hukum-hukum yang baru, ya tidak mungkin. Ya, karena haji wada itu sudah finish, sudah final, bahwasanya syariat telah ditetapkan sempurna pada hari itu. Jadi beda dong dengan mimpinya para wali itu, para kasih Allah itu beda. Mimpi ketemu Rasulullah, orang-orang soleh itu, ulama-ulama kita itu, ya para habaib. Kalau mimpi ketemu dengan Rasulullah ya tidak keluar dari apa ya, fitrahnya orang bermimpi karena rindu. Nah, itu mungkin bercengkrama, bercanda, bisa berpelukan atau ngobrol. Ya ngobrol sekalipun itu masih bisa, bahkan secara akal pun masih bisa kita terima. Tetapi tidak ada Rasulullah hadir di mimpi itu untuk menyampaikan syariat yang baru, itu tidak ada gitu. Jadi kalau ada orang mimpi ngaku mimpi ketemu Rasulullah, kemudian bercerita ada syariat baru, ada amalan-amalan baru, itu sudah talbisnya setan itu. Ya, saya meyakini seperti itu. Mungkin saya salah, mungkin ya. Mungkin saya salah. Kalau mungkin ada koreksi silakan ditulis di kolom komentar. Tapi saya meyakini kalau ada orang gitu, ngaku mimpi ketemu dengan Rasulullah, kemudian dia cerita kalau Rasulullah dalam mimpinya itu mengajarkan syariat yang baru, ibadah yang baru, itu talbis setan, ya. Karena memang itu kan Rasulullah, belum tentu, enggak. Ya memang setan tidak bisa menyerupai wajah Nabi, tapi mentalbis. Ingat ini konteksnya ya. Setan mentalbis seolah-olah itu mimpi bertemu dengan Rasulullah. Itu bisa. Ya mungkin saya salah, boleh dikoreksi di kolom komentar, kita berdiskusi ya. Oke, itu plot pertama ya. Makanya ini saya ingin menyampaikan dengan konten video yang lumayan panjang. Supaya apa? Supaya terbangun nih pondasi akidah yang benar. Kalau ingin ketemu dengan Rasulullah, ingin jumpa di mimpi dengan Nabi ya, itu maka harus punya pondasi ini supaya tidak bisa ditalbis setan. Maksudnya begitu loh ya. Fahim tum? Baik sahabat-sahabatku, para pencari ilmu di dunia maya yang dirahmati Allah. Jadi pada video ini saya akan membahas tentang prinsip-prinsip apabila seseorang itu ingin berjumpa dengan Rasulullah. Ingat ya, ini prinsip-prinsipnya. Terkait amalannya, terkait zikirnya, terkait riadoh-riadohnya, silahkan rujuk pada video-video ulama-ulama lain. Ya, selama itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka amalkan. Misalkan nih contoh, baca sholawat Jibril 10.000 kali kalau ingin jumpa dengan Rasulullah. Ya, itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka amalkan dengan keyakinan supaya cepat ketemu dengan Rasulullah. Oke ya, itu teknis ya. Kita hari ini tidak membahas itu karena di luar sana banyak sekali amalan-amalan wirid-wirid yang sudah diijazah oleh para guru supaya bisa ketemu dengan Rasulullah. Tapi saya akan membahas pondasinya, prinsip dasar yang harus betul-betul dimiliki oleh seseorang yang berikhtiar supaya ketemu dengan Rasulullah. Apa itu? Nah, ini silakan disimak, jangan di-skip. Yang pertama kita harus paham dulu ya tentang keutamaan bersolawat kepada Rasulullah. Tentu kalau kalian browsing Google tentang hadis-hadis keutamaan bersolawat kepada Rasulullah itu pasti munculnya banyak sekali itu. Apalagi kalau merujuk langsung kitab kumpulan-kumpulan hadis Nabi tentang keutamaan sholawat, itu banyak sekali itu. Kalau dikupas satu-satu itu tidak akan cukup pada video ini itu. Terlalu panjang gitu kan. Paling tidak itu kan ada hadis Nabi yang berbunyi begini, man sholla alayya wahidatan ya, man sholla alayya wahidatan sallallahu alaihi asron. Jadi barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata Rasulullah, satu saja, maka Allah akan bersolawat kepadanya ya 10 kali. Bayangkan, itu adalah balasan bagi orang-orang yang bersolawat kepada Rasulullah yang berlipat-lipat ganda. Dari hadis ini kemudian kita paham, memang salah satu ikhtiar kita ingin berjumpa dengan Rasulullah adalah memperbanyak solawat. Pasti itulah.
Itu omong kosong lah. Kalau orang ngaku ingin ketemu dengan Rasulullah tapi tidak mau bersolawat gitu. Tapi bukan berarti tidak bisa. Ada juga nanti satu kondisi memang ya, ini terjadi beberapa kali itu dalam cerita orang-orang. Dia bukan siapa-siapa, bahkan dia ini pendosa gitu. Tapi kemudian datang Rasulullah pada mimpinya dan itu menjadikan sebab ia hijrah menjadi orang yang lebih baik. Tapi endingnya tetap dia akan memperbanyak sholawat karena sudah menemukan kecintaan Rasulullah. Itu kasuistik lah, kasuistik. Kita ngomong pada umumnya lah. Umumnya apa? Kalau kalian ngaku cinta kepada Rasulullah, ingin berjumpa dengan Rasulullah, tapi kalian enggan bersolawat kepada Rasulullah, maka itu omong kosong. Itu omong kosong namanya. Nah, beda dengan kasuistik yang tadi. Oke, prinsip pertama harus paham ya tentang fadilah keutamaan bersolawat kepada Rasulullah. Ini harus betul-betul paham dan yakin bahwasanya sholawat itu fadilahnya sangat besar. Itu ya. Ini poin pertama. Lalu kemudian poin kedua. Nih. Poin kedua, yang tidak boleh kalah penting. Rasulullah itu sangat mencintai Allah dan mengutamakan hak-hak Allah dan kepentingan-kepentingan Allah. Ingat, itu poin kedua, prinsip dasarnya. Kenapa begitu? Kenapa kami sampaikan seperti itu? Karena banyak orang di sana itu ngaku, Ustadz, saya ini udah bersolawat kepada Rasulullah 10.000 setiap hari, tapi tidak jumpa sama Nabi gitu. Oke. Ya, itu sebenarnya wajar ya, sebenarnya wajar. Banyak orang-orang soleh yang sholawatnya itu sehari 1.000 kali sampai 10.000 kali, sampai hari ini belum juga sama Allah ditakdirkan untuk bertemu dengan Rasulullah, itu juga ada. Tapi ketika orang yang cerita tadi itu kami analisa gitu, kami tanya-tanya tentang ibadah-ibadahnya, ya kan? Bagaimana tauhidnya, kecintaannya kepada Allah, apakah dia sudah benar-benar menunaikan hak-hak Allah, kewajiban-kewajibannya kepada Allah. Nah, ternyata bermasalah di sini. Betul, ternyata bermasalah. Tauhidnya bermasalah, ya kan? Itu. Bahkan tidak bisa membedakan antara dukun dengan kiai. Lalu kemudian sering bertabaruk dengan cara yang salah. Akhirnya itu tadi, seolah-olah praktek perdukunan. Betul. Jadi saya pernah berjumpa dengan orang-orang seperti itu. Dalam tanda kutip itu sebenarnya praktek perdukunan gitu. Kemasannya sholawat itu. Ingin berjumpa dengan Nabi, ya tidak mungkin lah gitu kan. Nah, karena sholawatnya digunakan untuk praktek perdukunan. Nah, ya itulah kurang lebih begitu. Oke, ingat ya prinsip kedua itu tadi. Yang pertama adalah kita paham betul tentang fadilah bersholawat dan kemudian kita memperbanyak sholawat. Yang kedua adalah tentang prinsip bahwasanya Allah itu sangat Rasulullah itu sangat cinta kepada Allah, ya, sangat mementingkan kepentingannya Allah dan hak-haknya Allah. Itu Rasulullah ya. Jadi kalau kita ingin berjumpa dengan Rasulullah, cintai apa yang dicintai Rasulullah. Ya, ingat ya. Cintai apa yang dicintai oleh Rasulullah. Kita harus bangun kecintaan kita kepada Allah. Iya dong itu. Jadi bayangkan ya, kalau kita bisa memadukan antara kecintaan kita kepada Allah dengan kecintaan kita kepada Rasulullah, itu baru spesial itu ya. Oke, kita akan belajar mengarah ke sana, insya Allah. Lalu kemudian prinsip ketiga apa? Prinsip ketiga itu Rasulullah itu adalah sebaik-baik manusia yang berpegang teguh pada syariat, mengawal syariat, ya, amar ma'ruf nahi mungkar, tegaknya Islam. Itu Rasulullah. Ya, Rasulullah itu adalah pribadi yang betul-betul sangat komitmen dalam menjunjung tinggi nilai-nilai syariat. Hukum-hukum Allah itu betul-betul dijunjung tinggi. Ini poin prinsip betul. Karena di luar sana ada juga orang-orang yang riyado ingin berjumpa dengan Rasulullah, ternyata ketika mimpi dengan Rasulullah malah itu tadi aneh-aneh, ya kan? Dapat amalan baru, dapat ibadah baru, dapat apa-apa baru lah. Naudzubillah, itu namanya melenceng, gitu. Melenceng dari syariat, gitu. Kenapa? Karena dia sendiri tidak paham syariatnya. Satu, dia tidak paham syariatnya. Kedua, dia tidak menunaikan syariat-syariat itu dengan benar. Makanya akhirnya ketika ditalbis oleh setan, dia tidak tahu kalau dia keluar dari syariat. Nah, ini ya.
Sudah nemu 3 nih. Nanti insya Allah kalau sudah ketemu 5 itu kita itu apa istilahnya yakin lah nanti itu. Kalau kita mimpi ketemu dengan Rasulullah itu benar itu Nabi. Lalu kemudian yang keempat, nah ini tidak kalah penting ini. Rasulullah itu sangat mencintai umatnya. Perhatikan ya, Rasulullah itu sangat mencintai umatnya. Umat akhir zaman ini ya kita ini, Mas. Maka kita orang yang ingin berjumpa dengan Rasulullah itu, yang ingin menyatakan rasa cinta kita langsung kepada Rasulullah, maka hendaknya kita menjadi pribadi yang juga mencintai umat Nabi. Artinya apa? Kecintaan kita terhadap umat sekeliling kita nih, itu harus betul-betul mengarah seperti kecintaan Nabi kepada umat ini. Kita risau lihat tetangga yang kesulitan, kita harus risau. Ada anak-anak yang tidak mengenal agama, kita harus risau melihat saudara muslim kita tidak sholat, ya kan, tidak mau puasa, kita harus risau gitu. Karena itu cinta kita. Rasulullah juga mencintai umatnya seperti itu. Rasulullah risau apabila ada umatnya meninggalkan sholat, ya kan, ada umatnya yang kesulitan, akhirnya karena kemiskinan menjual akidahnya. Rasulullah risau, maka kita pun harus risau. Ya, ingat ya tadi, kita harus mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah. Gitu. Jangan seenaknya. Memang banyak ada ya kelompok-kelompok di luar sana itu, ketika mengaku cinta Allah, cinta Rasulullah, menegakkan syariat, tetapi tidak ada kepedulian terhadap umat. Sehingga ketika ada umat yang berbeda sedikit, maka bodoh amat, saya tidak akan bantu, dia bukan kelompok saya. Nah itu terjadi. Bayangkan ya kalau itu terjadi. Orang seperti itu kemudian mau riadoh ingin bertemu dengan Rasulullah. Belum. Gitu. Belum. Allah alam ya, mungkin bisa saja Rasulullah itu akan mendatanginya. Tapi karena mungkin tujuannya untuk mengislahkan dia gitu. Tapi kita ngomong yang umum-umum saja nih. Kita ngomong yang umum-umum saja. Umat nih yang ingin bertemu dengan Rasulullah harus paham prinsip ini tadi. Sudah keberapa kali ini tadi? Ya, sudah yang keempat. Rasulullah sangat mencintai umat-umatnya. Maka kita juga harus membangun kecintaan kita terhadap umat. Harus betul-betul pahami itu. Ya. Nah, bocil teriak-teriak nih, suaranya masuk ke sini. Nggak apa-apa lah, ya begini ya namanya studio alam itu begini. Jadi suara apapun masuk. Tapi nggak apa-apa, insya Allah masih bisa dipahami. Lalu prinsip yang terakhir, nah, ini juga tidak kalah pentingnya ini, penting sekali ini. Karena banyak orang akhirnya tersesat karena tidak punya prinsip yang kelima ini. Apa itu? Prinsip kelima itu adalah Rasulullah mencintai ilmu dan majelis ilmu. Ingat ya, kita harus mencintai apa yang dicintai Rasulullah. Dan Rasulullah mencintai ilmu dan majelis ilmu. Ini penting prinsip ini. Harus dipegang teguh, harus diamalkan. Kenapa? Bayangkan ya, enggak bisa dibayangkan sih, maksudnya gini. Orang gitu, ingin mimpi ketemu Rasulullah, mengamalkan sholawat sampai ribuan kali atau puluhan ribu kali dalam sehari, tetapi dia tidak punya keinginan, dia tidak punya hasrat untuk duduk di majelis ilmu, untuk menimba ilmu, untuk duduk bersama orang-orang alim. Dia tidak punya keinginan itu. Diajak ngaji malas gitu kan, sholat berjamaah malas, tapi dia mengamalkan sholawat ribuan kali untuk berjumpa dengan Rasulullah. Bisa ya, mungkin bisa. Tapi banyak kejadian di luar sana, ya ini yang kita tidak inginkan. Akhirnya setelah mengamalkan sholawat ribuan kali, akhirnya betul mimpi. Ya tapi itu tadi akhirnya mimpi, katanya itu seolah-olah itu Rasulullah, padahal dia sendiri tidak yakin, ya kan? Karena tidak punya ilmunya kan. Coba kalau belajar dengan ulama itu, apa sih ilmunya itu? Supaya kita tahu bahwasanya di mimpi itu betul-betul Rasulullah, itu ada ilmunya. Tidak asal pokoknya orang ganteng baju putih bercahaya, tidak asal begitu. Ada waktu-waktunya, ada tempat-tempatnya, dan macam-macam lah, ya. Nah, itu harus ngaji dan harus duduk di majelis ilmu, harus berkonsultasi dengan ulama supaya paham. Itu tadi, karena dia tidak punya ilmunya, sehingga ketika setan mentalbis mimpinya, dia merasa yakin itu Nabi, itu Rasulullah. Akhirnya percaya kalau dapat syariat baru, dapat ibadah baru, percaya akhirnya, amalan baru, akhirnya praktek perdukunan. Naudzubillah min dzalik. Ya itu terjadi loh, betul-betul terjadi.
Ada, mudah-mudahan Allah memberikannya hidayah. Ya kurang lebih lah ya, seorang orang seperti itu. Nah ini kan kasihan. Melihat fenomena seperti ini kita harus risau. Banyak orang cinta kepada Rasulullah, mengamalkan wirid-wirid supaya bertemu dengan Rasulullah, tapi tidak punya 5 pondasi utama ini tadi, sehingga begitu mudahnya mimpinya itu ditalbis oleh setan. Ini yang kita tidak inginkan. Ya tentu ada ya tadi itu kasuistik. Orang bukan siapa-siapa ya kan, bahkan dia pendosa, mimpi ketemu Rasulullah, habis itu dia bertaubat, hijrah menjadi orang soleh. Itu kasuistik. Ya, jangan samakan dengan kita. Kita ini ikut standar umum-umum saja nih. Ya, standar-standar umum saja. Yes, ya, sholat begitu saja, puasa ya begitu saja, ya kan, zikirnya ya begitu saja. Tapi kita ingin mimpi ketemu Rasulullah. Maka 5 hal ini dulu ya. 5 hal ini harus ada pada diri kita. Lalu baru kemudian kita ikhtiar secara teknis. Ya, baca sholawat Jibril misalkan, baca sholawat apalah gitu kan. Ya, 1000 kali, 10.000 kali, 1 juta sekalipun ingin betul-betul bertemu dengan Rasulullah, boleh amalkan. Amalkan, minta ijazah kepada guru-guru kalian di luar sana siapapun lah itu kan. Minta ijazah supaya wiridnya itu bersanad kepada Rasulullah dan betul-betul bisa berjumpa dengan Rasulullah. Kalau sudah 5 pondasi tadi itu ada pada diri kita, ketika mimpi ada kita sudah wirid nih misalkan sekian ribu kali, kemudian ada mimpi ketemu dengan Rasulullah, insya Allah kita akan dengan mudah membedakan itu mimpi asli ketemu Rasulullah atau mimpi itu talbis dari setan. Itu insya Allah dengan mudah, betul gitu, dengan mudah ya. Karena kita sudah punya 5 prinsipnya tadi itu. Jadi dalam video kali ini tidak mengupas bagaimana wiridnya. Silahkan wirid apapun ya, zikir apapun sesuai dengan ijazah dari guru-guru kalian. Tapi 5 prinsip ini tadi harus betul-betul ada pada diri kita, sehingga ketika kita mimpi berjumpa dengan Rasulullah, maka itu adalah seindah-indah keadaan, sebaik-baik momen, sebahagia-bahagianya kita umat yang 1400 tahun ini jauh dari Rasulullah, akhirnya ya Allah bisa berjumpa dengan kekasih para manusia, kekasihnya Allah. Ya Allah, indah sekali itu mimpi ketemu dengan Rasulullah itu. Ya, kita berdoa ya, mudah-mudahan ya kalian semua, kita semua nih gitu, yang menyimak video ini, yang mensupport video ini, siapapun lah pokoknya yang menyaksikan video ini, sama Allah ditakdirkan berjumpa dengan Rasulullah minimal 1 kali saja seumur hidup. Ketika masih hidup ya, kalau di surga ya jelas gitu. Ketika masih hidup ini minimal 1 kali saja kita ya, kalian berjumpa dengan Rasulullah. Ya, walaupun itu di mimpi. Dan itu sangat indah sekali. Amin, Allahumma amin. Jangan lupa tulis amin di kolom komentar ya. Supaya kita tahu nih, kalian nyimak video ini secara lengkap atau di skip-skip saja. Masya Allah, tabarakallah ya. Itu saja dari kami, mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf apabila terlalu panjang. Mudah-mudahan betul-betul menjadi wasilah amal soleh kita. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak mungkin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.